Oke, hari ini kita mulai talk show. Kali ini untuk pertama kali saya yang mandu. Yes. Tapi tidak apa-apa, umur kita masih sama ya. Saya masih 27, masih terlalu muda juga. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Surabaya. Beliau ini masih muda juga. Nanti kita mau kenalan sekaligus usia, tapi tidak perlu nomor KTP, ya toh. Tapi yang penting nanti kita terinspirasi apa yang dia sedang kerjakan di sana dan apa yang dilakukan. Terus apa saja yang dikerjakan, nanti mau kemana. Ya, ini kan masih anak muda, ini kan beberapa sudah mulai lulus. Jadi semoga ini nanti bisa menginspirasi. Oke? Saya minta kursinya dulu, 2 aja. Nanti habis ini ada sulap. Oke, kita panggil Kak Revo. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Halo semuanya. Tes. Oke. Ya, boleh dikenalkan nih namanya siapa, dari mana, terus dulu lahirnya di mana kan enggak apa-apa. Oke. Nama saya Revo. Saya sekarang tinggalnya di Surabaya. Aslinya Ponorogo. Tuh. Kalau mulai tinggal di Surabaya 2015 bisa mulai merintis usaha di Surabaya per 2016 setelah 1 tahun luntang lantung dan bingung mau ngapain. Kayak gitu. Mic-nya keras kan? Sudah keras belum? Tes? Kurang dekat. Kurang dekat ya. Suaranya lembut. Oke. Ya, berarti asalnya dari Ponorogo. Berarti sekarang usia sekitar berapa ya? Hari ini usia sudah 30 tahun. Oh, Tapi ya kalau jiwa masih sama lah kayak teman-teman di sini. masih muda berarti. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya dulu. Dulu tuh kuliah di mana sih? Kuliahnya di UPH Jakarta, jurusannya hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Ya, Nah, setelah lulus dari kuliah itu terus langsung kerja atau ikut orang? setelah lulus dari kuliah sempat bekerja dulu sebagai freelance di beberapa event. Saya sempat ikut dosen. Kebetulan salah satu dosen dia promotor. Oh, Termasuk kalau pernah tahu dulu ada event Jab Jazz. oh Jab Jazz. Bukan ini Java Jazz ya, Ya, Jab Jazz. Jab Jazz itu kita gonta. Ya, Betul kan? ya, saya dulu sempat ikut dosen saya kerja beberapa bulan ya, 8 bulan lah. Itu benar-benar kerja, tapi mulai dari kuliah sudah sempat freelance. Mulai dari kru mulai kru loading, ngurusi raging, sampai jadi tim tiketing, sempat Berarti masuk ke betul-betul di kantor floor ya? marketing. Waktu kerja 8 bulan itu kita sempat di kantornya, jadi melakukan research, mau undang artis siapa setelah ini, mau eventnya di mana dan lain-lain. Gitu. Itu berarti sempat kerja berapa tahun? Kalau mulai dari freelance sampai tetapnya 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun berarti habis lulus itu belajar tetap ikut orang. Ikut dulu, belajar dulu. Padahal kalian tahu Kak Revo ini ya anaknya pengusaha juga. Kita tahu kalau Anda keliling, ini motornya pasti dari Cun Motor juga banyak. Nah, motor yang kalian pakai itu yang jual ya papanya. Ini yang punya, jadi motormu itu ya dari Kak Revo ini juga. Ya betul dong? Ya nggak salah. Ya nggak salah. Terus nanti coba ditanya misalnya di rumah, papa mamanya ada pinjaman di Bank Artaya enggak? Yang di situ yang di jalan nama Yani. Nah, itu banknya dia juga. Nah, ternyata banyak. Gitu. Jadi core bisnisnya itu banyak sekali. Kalau nggak salah di Ponorogo juga ada hotel gitu. Ya betul. Ada hotel juga. Ada beberapa macam usaha lah. Oke. Nah, ini menarik sekali. Nah, terus akhirnya setelah 2 tahun, terus nextnya setelah memutuskan kerja ikut orang, sekarang ngerjain apa? Yang kayak tadi saya bilang, 2015 ke Surabaya nganggur, bingung mau apa. Hari itu apply kantoran, kalau dipanggil interview saya mintanya minimal jadi supervisor atau manager, tapi di interviewnya hanya untuk staff admin. Nah, berhubung hari itu masih jiwa muda ya, usia 23-24 tahun, jadi
kalau jadi admin, enggak. Saya merasa kapabilitas saya seorang supervisor minimal, atau mungkin saya sudah dikasih jabatan manajer, cuman bedanya minim pengalaman, itu aja. Kapabilitasnya ada. Kok yakin? Saya tahu dan saya bisa buktikan. Caranya apa ya dites aja Pak. Nah, karena nggak dapat kerjaan yang dimau, kelamaan nganggur, akhirnya pikir-pikir punya uang tabungan segini, hari itu bisa buat apa ya? Setelah 4 bulan cari-cari peluang, keliling mulai dari Surabaya sampai ke Cirebon. Hari itu keliling dari teman SMA, teman kuliah, samperin satu-satu. Akhirnya saya nemu ide waktu ke Jogja. Hari itu baru awal mula cucian sepatu. Kalau pernah tahu mungkin Shoes and Care, Dr. Tirta ada yang ngikutin, mungkin teman-teman di sini. Ya, hari itu dia baru booming-boomingnya juga. Terus hari itu ada satu brand di Solo cukup terkenal. Itu bahasa gampangnya itu laundry sepatu itu. Ya, betul. Tak terjemahkan. Akhirnya 2016 memutuskan udahlah bikin ini aja. Kayaknya menarik dan kebetulan suka sneakers juga dari SMP. Gitu. Oke, terus akhirnya memutuskan buka itu di Surabaya. Bukanya di Surabaya. Sempat punya cabang di Malang dan di Jakarta. Oh, udah 2 cabang. Total sebelum pandemi 7, sekarang setelah pandemi sisa 5. Oh. Nah, itu kesulitannya apa sih kalau buka kayak bisnis awal gitu? Mungkin ini teman-teman kan ada yang mau bisnis awal, buka angkringan misalnya, atau resto, atau apa. Nah, ini kan kita punya perspektif yang baru dari Kak Revo, dia bisnisnya itu unik, laundry sepatu. Kalau kita biasanya sepatu dicelup netok mari ya, di PP. Tapi ini enggak, ini laundry sepatu gitu. Nah, challenge-nya apa sih kalau laundry sepatu? Kan itu kan kelihatannya belum terlalu familiar juga kalau di Surabaya ya. Di Surabaya tidak pernah dengar juga. Kalau untuk reparasi sepatu ada di Delta Plaza, tapi kalau untuk laundry itu tantangannya apa sih pertama? Kalau untuk laundrynya memperkenalkan, tapi yang dibilang pengusaha betul. Waktu pertama kali buka itu setiap kali ada orang, kebetulan aku memang milihnya bukanya di mall, bukan mall yang rame banget, milihnya mall yang agak sepi. Yang penting lokasinya strategis, kayak anak sekolah. Posisi menentukan nilai. Nah itu tak berlakukan di outlet pertama. Iya. Jadi dulu waktu pertama kali buka, kalau ada misal ada bapak lewat gitu, ini kerjanya ngapain sih? Cuci sepatu, laundry sepatu. Walah nyuruh mbak aja ini di rumah beres. Nah dengan kata-kata seperti itu, yang mental jatuh sih ya, pasti. Bisa nggak bertahan? Akhirnya putar otak, oke. Nggak semua mbak di rumah tahu cara mencucikan yang benar. Jadi kembali lagi karena ini kerjaan yang laundry, pengennya sepatu kotor jadi bersih. Walaupun orang-orang pengennya kalau sepatu kotor di laundry pengennya jadi baru, kayak keluar dari toko. Iya, ini bukan ilmu sihir teman-teman ya, ini laundry. Jadi cuman bisanya bersih, nggak bisa jadi baru. Gimana cara mengedukasinya, gimana cara memberikan hasil terbaiknya, gimana bisa konsisten. Itu step satunya. Lalu step 2-nya ya memperkenalkan sebenarnya ini bidang jasa apa sih. Kenapa laundryan baju aja laku, kalau sepatu kok tidak laku. Gimana caranya bisa biar laku. Nah itu pertama itu caranya untuk misalnya orang tuh bisa akhirnya nyerahkan sepatunya untuk dicuci di situ gimana sih? Bikin metode yang menarik. Promo. Kalau cuman promo gratis, mau sampai kapan? Oh iya, itu bakar duit itu, strategi bakar duit yang startup sekarang lagi iya. berdarah-darah itu ya. Betul. Mau sampai kapan? Karena modalnya kebetulan nggak pakai telepon halo papa, asal ada ya tabungan. Halo papa. Gitu. Jadi caranya hari itu mengedukasi. Orang itu akan menoleh outlet kita gimana, booth kita gimana caranya. Pertama di greeting, disapa. Terus kita usaha sudah punya keunikannya atau belum sih sebetulnya? Keunikannya misal kalau orang-orang nyuciin sepatunya laundryin sepatunya butuh waktu 2-3 hari.
karena tempatku ada di dalam mall, mayoritas yang kemungkinan yang akan mencucikan adalah ibu-ibu yang belanja ke supermarket, berarti aku harus menambahkan value nih di usahaku. Value-nya apa? Ibunya nyampe mall, nyuci sepatu dulu, belanja sambil cari makan, 2-3 jam mau pulang sepatunya bisa diambil. Dikasih bahasa instan cleaning. Seperti itu, karena dicuci luar dalam. Kalau fast cleaning trennya cuma dicuci luarnya aja, dalamnya enggak. Jadi kalau bau tetap bau. Jadi sambil belanja pulangnya ngambil sepatu. Betul. Mungkin ada bioskop, nyampe mall naruh dulu sepatunya untuk dicucikan, nonton, makan, beres, mau pulang ambil sepatu, sudah beres, sudah jadi sepatunya. Nah, jadi kalau bisnis itu mulai bisnis pertama itu temukan dulu hal yang menarik apa sebetulnya yang orang itu bisa dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita buka bisnis satu bisnis, bedanya apa dengan bisnis yang lain gitu. Karena kalau kita jualnya produknya sama, caranya sama, rasanya sama, percuma. Orang itu tetap cari yang namanya value added atau nilai tambah gitu. Jadi enaknya itu apa di tempat kita. Nah, itu perlu dicatat juga. Nah, terus untuk perjalanan berikutnya itu saya mau tanya, ini kan sebetulnya Kak Revo ini kan lulusannya hubungan internasional. Iya. Nah, hubungannya sama sepatu itu gimana ceritanya? Kan bisnisnya kan sangat tidak hablum minallah nih, hablum minanas ya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak hablum gitu. Itu kok terus akhirnya memutuskan itu gitu loh. Harusnya kalau hubungan internasional minimal jadi dubes gitu. Iya, dubes ya. Betul, ya? betul. Ya paling enggak inilah jadi pengusaha ekspor impor minimal. Nah, kenapa milih cucian sepatu ya itu tadi pengusaha, karena uang tabungannya cuman cukupnya buat itu hari itu satu. Kedua, dari SMP memang kalau misal dibelikan mama sepatu sneakers gitu, misal minta akhirnya dibelikan, setiap kali habis pakai pulang zaman dulu selalu tak lapi pakai tisu basah, baru simpen lagi ke kotak sepatu. jarang loh ada cowok begitu. Jadi setelah tahu ada, oh ternyata ini ada peluang baru nih, ternyata ada tren baru. Jadi ya trial error 2 bulanan, aku coba belajar sendiri dulu. Hari itu dulu awal-awal aku sabunnya masih beli 4 orang. Dan kasar kata ya sabunnya masih ngawur, bukan sabun yang seharusnya. Kayak gitu. Coba-coba ketemu caranya, tutorial YouTube juga masih sangat sedikit di tahun segitu. Akhirnya ya bisa, oh gini caranya biar cepet diginiin, nggak rusaknya gini. Trial 2 bulan, bulan kelima setelah itu baru buka. Nah, itu kan akhirnya kalau nggak salah dari bisnis sepatu juga memproduksi bahan pencucinya, sabun. Betul. Itu kan berarti kan hubungannya sama chemical. Betul. Nah, itu gimana caranya kok bisa rekrut orangnya itu? Kan kita kan nggak ngerti ya, kalau misalnya kita bisnis kan minimal kita tahu yang kita kerjakan gitu. Kalau Kak Revo ini kan sekolahnya hubungan internasional, tapi yang dikerjakan itu bisnisnya adalah chemical, yang berhubungan dengan chemical, nyampur sabun, ya toh, bikin sabun laundry sendiri loh. Sabun baju dengan sepatu jelas beda kan? Beda. Nah, beda. Nah, itu gimana ceritanya memulai itu? Mulainya pasti tanya-tanya dulu jadi cari-cari temen yang kira-kira punya kenalan ini siapa ya, yang mereka memang aktif di komunitas sneakers juga. Karena di tahun itu kan lagi banyak tuh anak-anak komunitas bikin sabunnya mereka sendiri. Tanya-tanya akhirnya dikenalin pun kita nggak diajarin gratis. Oh ya udah ini caranya kayak gini, enggak. Kita suruh beli produknya dia dalam kuantiti tertentu, baru nanti dicicil. Jadi sambil mendekatkan diri sambil dicicil bocor resepnya. Ya harus agak tricky ya. Cuman apakah itu memberikan hasil? Tidak juga. Tapi setidaknya saya cuma dapat pemahaman dasarnya. Oh basicnya tuh gini toh. Butuh formulanya tuh ini. Nah literasinya dapat. Setelah itu googling. Dari googling coba-coba sendiri sampai bisa dipahami. Kalau namanya bikin pembersih itu pasti ada cleaning agentnya, ada surfaktannya, ada foamingnya, ada apanya dan lain-lain. Nah ini yang
value-nya yang dipahami masing-masing. Sebenarnya fungsi dari setiap formula ini tadi apa? Coba, jadi, praktekkan. Kalau kurang puas, coba lagi, praktekkan. Metode lain, praktekkan, coba. 8 bulan setelah usaha buka baru bisa bikin sabunnya sendiri. Wow. Jadi ternyata kita tahu tidak cuma sekedar, misalnya gini, kadang kita berpikir kalau bisnis itu yang penting modalnya, enggak, tetap ada nilai lebih yaitu belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak ngerti di mana salahnya. Nah, itu pernah tidak jatuh bangun juga? Oh pernah. Oh, sangat pernah. Sangat pernah. Ya, sangat pernah. Itu kalau mau dicek di beberapa Google review dari outletnya Laundry, ada beberapa itu komennya bintang 1, nggak bisa nyuci sepatu. Yang punya cuma mau duitnya aja. Itu ada. Maki-makian macam-macam Google review itu. Tapi yang dari situ mikir ini waktunya berhenti atau waktunya memperbaiki diri. Ya perspektifnya aja ditentukan, pemikirannya kita sebagai pengusaha menentukan pemikiran. Oke, kalau aku bergerak di bidang jasa, aku harus melakukan servis yang lebih baik, aku harus melayani orang yang lebih baik. Artinya melayani itu mulai dari tata cara sikap waktu menerima barang, waktu mengerjakan, dan waktu mengembalikan, terakhir hasilnya bagaimana. Itu yang benar-benar dirubah total. Nah itu ya, kadang kita kelemahannya Gen Z ini adalah kurang istiqomah itu tadi. Jadi kebanyakan banyak orang, teman-teman juga yang buka coffee shop atau angkringan itu 1 hari belum laku, 2 hari belum laku, 3 hari, seminggu tidak laku, tutup, ganti lagi. Padahal biaya ganti bisnis itu juga lebih gede daripada kita meneruskan bisnis. Tapi kita belajar dari Kak Revo, ternyata jatuh bangun itu selalu ada. Kalau kalian nanti kerja ikut orang pun pasti kena marah. Gitu. Pertama kali pasti kena marah, tidak mungkin enggak, pasti. Karena pasti bikin salah. Kalau kita tidak bikin salah, kita tidak ngerti di mana benernya kok. Uang aja kita harus ngerti yang palsu itu dari yang bener kok, ya toh. Kan walaupun kita sudah ngerti uang bener itu kayak apa, tetap sabdi kita juga kena uang palsu. Gitu. Tapi itu membuat kita sebetulnya belajar gitu. Nah terus akhirnya kalau tidak salah habis laundry itu bisnisnya berkembang lagi ke kayak selain kopi apa tadi? Office. Oh iya, ada office space. Jadi office waktu space itu kalau mungkin teman-teman tahu zaman sekarang kantor itu nggak harus sewa ruko, tapi kita bisa sewa space kecil ukuran 15 meter persegi yang mana satu ruangan bisa diisi 5 sampai 7 orang staff, atau mungkin ya total 7 orang di dalam satu ruangan. Aku termasuk menyewakan ruangan itu beserta aku sendiri juga menempati salah satu ruangan untuk kegiatan kantor dan produksi sabun-sabun itu tadi. Itu berarti berlangsung berapa lama ya sudah? Itu tempatnya di Surabaya juga? Tempatnya di Surabaya juga. Ini sudah jalan tahun keempat. Kebetulan kalau tempat yang aku bikin namanya Merata Space, baru dikasih nama Merata Space di tahun 2020, tapi mulai jalannya per tahun 2019. Ya sampai hari ini hampir 4 tahun lah ya. Nah itu ketika pandemi itu akhirnya terus bisnisnya gimana tuh? Yang sepatu juga? Wah ya setengah mati. Setengah mati juga. Nah setengah mati, ya sulit. Itu ya PHK juga gitu juga? Kalau PHK baru aku lakukan di tahun 2021 akhir. Oh, ya, pengurangan itu ya, baru melakukan efisiensi. Betul. Kalau efisiensi tidak. Oh tidak. Jadi kenapa aku punya holding company ku namanya Merata? Gitu. Sekarang sudah punya holding company per 2019, tapi namanya baru dikomersilkan per 2020. Nah, kenapa namanya Merata? Karena punya visi untuk memberikan kesempatan yang sama rata. Kesempatan ya, bukan posisi, melainkan kesempatan. Itu. Kita nggak aktif sementara kurang lebih 2 bulan, tidak ada kegiatan operasional sama sekali. Terus mulai Juni 2020 dan keseluruhan tim semua hari itu aku kumpulkan. Aku bilang tidak ada pengurangan gaji, gaji tetap, hanya bonus ya sesuai aja
Kalau mencapai target bonusan nggak mencapai ya mohon maklum, kan nggak mencapai. Tapi gaji tidak ada yang potong. Lalu gimana caranya bisa survive? Ya uangnya dikelola dari awal buka usaha, uang sudah sangat dikelola, jadi mampu menggaji karyawan. Tapi dengan catatan sebagian besar yang mereka kerjakan selama periode Juni 2020 sampai Juli 2021 itu adalah program kerja yang harusnya kita launching di Desember 2021. Jadi perubahan yang harus di-prepare, yang harus dilakukan untuk menyikapi masa pandemi agar survive setelah masa pandemi. Kalau memang harus rugi setahun, oke, tak lakukan enggak apa-apa. Tak lakoni wis gak apa-apa. Ikhlas aku. Yang penting masuk 2022 kita harus mulai taking profit lagi, kita harus ambil keuntungan lagi, nggak boleh rugi-rugi terus lagi nih. Kalau rugi terus nggak makan nanti. Gitu. Ternyata timnya nggak mumpuni, pikiran visinya tidak tersampaikan, itu yang akhirnya membuat ya mohon maaf, ini waktunya regenerasi tim baru. Gitu. Nah, itu juga pelajaran buat kita. Ternyata krisis itu membuat kita tuh ada sistem namanya penyaringan. Jadi makanya kita mau tidak mau harus siap dengan perubahan. Sebentar lagi kalau kalian masuk dunia kerja, ingat baik-baik, AI menggantikan kita, teknologi menggantikan kita. Kalau sekarang kalian pergi ke BCA Caruban, nggak usah BCA Surabaya, BCA Caruban, itu teller itu satu bisa mengatasi 2 orang. Dulu kalau bank yang TIT itu, yang lainnya itu, yang BUMN itu, satu teller, 1 orang itu aja setengah jam. BCA waktu itu 1 orang teller itu bisa mengatasi 1 orang. Itu tidak nyampe 10 menit, tidak nyampe 5 menit malah. Tapi sekarang terjadi lagi juga penyusutan gara-gara teknologi. Kalau kalian setor ke BCA, 1 teller mengatasi 2 orang. Yang satu apa? Mesin. Jadi kita disuruh masukkan duitnya sendiri, mesinnya ngitung, jadi kita tinggal ngasih slip ke tellernya validasi, selesai. Artinya apa? Posisi itu digantikan. Kalau dulu bank itu butuh 10 teller, sekarang 5 teller. Dan saya tidak bisa membayangkan nanti nasib kita semua kalau kita tidak survive. Seperti Kak Revo tadi katakan, kalau kamu tidak berubah, siap-siap. Malah nanti bank itu tanpa teller. Nah, kita siap nggak? Lalu kita sekarang upgrade-nya gimana? Nah, terus akhirnya setelah pengurangan itu tadi, Kak Revo ini juga bikin bisnis kopi, kopi shop. Ya, kopi shop. Nah, itu ceritanya gimana? Namanya apa itu? Namanya Sentralismo. Sentralismo, bisa cek di IG ya. Ya. Logonya C warna hijau, kayak tangan gitu. Betul ya? Bendar lampu. Bendar lampu. Apa itu? Ini. Oh, bendarnya lampu. Oh, iya. Ya, bendar cahaya. Cahayanya lampu tapi. Gitu. Udah apa-apa loh, mau buka akun ini bukan ibadah loh. Enggak tak izinkan. Ini tegang banget, ini bukan ibadah loh ya. Jadi ini seneng-seneng. Gini aja Kak Musa, kira-kira teman-teman sekarang ini pada baru lulus SMP, SMA atau mau masuk kuliah? Yang mau masuk kuliah siapa? Mungkin kita ngobrol aja deh. Daripada aku di interview gimana kok? Habis ini tetap mereka katanya. Aja. Oh, sambil rotinya dibakar Pak Dewa dari tadi Pak Kode ini. WA-nya drop. Nah, jadi nyantai aja mengeluarkan handphone enggak apa-apa. Langsung aja di-follow itu Sentralismo ya. Coffee. Oke, terus kalau bikin Sentralismo karena di space yang aku punya itu tadi, yang aku sewa-sewakan ruang kantor itu ada space kosong di tampak depan. Ya, ada space kosong daripada nggak pakai, dan hari itu kalau kita mau sewakan ke orang harganya dinego murah banget. Sangat murah. Properti sangat murah waktu Covid. Ya, jadi yang harusnya per tahun kalau normal harga Surabaya 60 juta, hari itu ditawarnya 20 juta. Iya, betul. Jadi ya lebih baik, oke masih punya uang sedikit-sedikit, ya buka sendiri aja lah, nyemplung aja sekalian ke F&B, coba peruntungan lagi. Jadi efisiensi ruang kosong. Sampai sekarang puji Tuhannya ya lancar. Nah, sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman nih yang mau tanya, silakan.
Yang mau lulus kuliah siapa? Lulus sekolah? Yang sudah lulus sekolah? Ada? Alvin, siapa Alvin? Lo tanya, oh siapa tahu kamu di Surabaya kuliah, nganggur kamu kan bisa kerja partai. Kopi. Bisa partai. Bisa partai. Mau masuk yang di laundry sepatu atau yang di kopi silahkan. Oke. Ada yang mau tanya? Bro. Nah ini yang pertama. Silakan tanya, jangan tanya pacaran lawan jenis ya. Sejenis soalnya. Saya mau tanya, kan berhubung saya sudah lulus kuliah tahun ini, mau tanya apa ya? Untuk misal kalau ingin berwirausaha, apakah bisa dimulai dari usia saya saat ini? Misal usia saat ini 24 tahun lah. Nah, apakah bisa dimulai saat usia 24 tahun atau bahkan pas SMA itu udah bisa berwirausaha? Nah, itu bagaimana, tolong apa itu kiat-kiatnya, terus misal kayak strateginya lah, gitu aja. Thank you pertanyaannya. Kalau berwirausaha bisa kapanpun. Sorry tadi namanya siapa? Andre, berwirausaha bisa kapanpun, bisa dimulai dari kapanpun. Justru semakin muda kita sudah nimbun pengalaman dari muda juga. Aku belajar berbisnis awal masuk SMA. Pertama kali belajar, hari itu belum ada trennya reseller. Hari itu kita pun kulaan barang, kalau online adanya masih FJB Kaskus. Belum ada Shopee, Tokopedia dan teman-temannya. Alibaba belum ngetren di Indonesia. Jadi kalau mau barang impor, kita dulu cari koneksinya lewat FJB Kaskus. Dan ada 2 forum lain yang sekarang forumnya bahkan sudah nggak ada. Kayak gitu. Pertama kali jadi reseller. Jadi jualan ke teman-teman di sekolah ataupun teman-teman sekolah lain. Aku dulu SMA di Surabaya, di Pratra, punya teman SMP Kalianyar, SMA Kalianyar, Manyar, Petra Manyar dan lain-lain, Sinui. Ya udah, setiap hari pulang sekolah keliling, ayo bro, cangkruk, nongkrong ke sini, tak samperin, nawarin barang, nyeles. Belajarnya dari situ. Anak yang masih SMA itu biasanya itu malu untuk memulai usaha. Kalau dulu kan saya awalnya jualan pulsa ke teman-teman. Nah, lama-lama dimanfaatkan. Jadi kayak beli pulsa terus pun dulu, gasper dulu, terus lama-lama akhirnya saya gak jualan lagi, baru saya tarik lagi uangnya. Nah, biasanya kan kayak rasa kayak akhirnya males memulai lagi. Terus habis itu kalau yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang kayak malu gitu, jadi nggak mau menjual kaos atau thrift gitu. Itu mau memulainya itu biasanya kalau di sosmed tuh mesti mikirin ini gimana ya kalau aku masarkan. Kalau langsung di sosmed jelas tergantung nanti siapa yang aku follow, tergantung siapa nanti yang akan follow akunku. Nah, mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang itu ya lebih ke arah kadang ada sedikit rasa kayak malu ingin memulai atau mungkin bingung mau mulainya dari mana. Ada nggak kayak kalau modal mungkin juga tergantung dari masing-masing orangnya juga. Nah, mungkin mengatasi rasa kayak malunya dan membuat mereka ingin memulai itu loh, mungkin yang harus kayaknya di-sharing. Oke, kalau mulai sebenarnya gini, konsep berbisnis itu lebih sulit memulai daripada menutup. Pasti. Boleh ditanyakan, mungkin kalau punya kenalan banyak yang sudah pada punya usaha, tanyain, bro angel nutup apa angel buka itu lebih sulit karena yang dipersiapkan banyak. Nek tutup karek tutup, alah menikah 4 bulan ya wis beres. Kalau mulai tidak, kasih namanya apa ya, terus ini nanti dagangnya apa,
aku pulangnya kemana? Ya hal-hal ini sebenarnya ya apa yang kita persiapkan, semakin matang yang kita persiapkan, semakin kita banyak mencari referensi, kita mungkin semakin tahu juga apa yang mau kita, apa sih sebenarnya yang kita mau jual, gimana sih kita akan mengolah dan memasarkannya di kemudian hari. Kasar kata gini, kalau kamu aja nggak kenal sama aku, gimana caranya kamu bisa mereferensikan aku ke teman-temanmu sebagai katakan penjual mobil yang sangat mengerti pembelinya, atau penjual motor yang sangat mengerti pembelinya? Belum tentu. Sama kayak produk yang ingin kamu jual, kalau kamu nggak benar-benar kenal sama produkmu, gimana cara kamu mau memasarkan? Kamu mau bilang produkmu paling bagus? Jelas nggak bisa. Kamu mau bilang paling murah? Jelas nggak bisa. Kenali dulu. Saranku itu, kenali produknya apa. Setelah kenalan sambil coba-coba, jualan ke teman-teman terdekat. Mungkin modal pertama buat gratisin. Kalau makanan ya, mungkin kalau makanan aku baru bikin menu apa, misal kentang goreng rasa popcorn, kelilingin ke teman. Gimana pendapatmu? Tolong yang jujur. Enak nggak enak? Kasih tahu. Aku nggak butuh jawaban terima kasih, aku butuh jawaban reviewmu. Buat tes. Betul. Itu kenapa kok dengan model yang segini tadi itu toh? Kenapa milih di mall? Kenapa nggak di jalan-jalan atau jalan kanan? Apa karena target marketnya? Apa gimana? Terus sama waktu awal buka usaha itu langsung ke restoran apa kebijakan itu? Oke. Ini biar kayak anak-anak, biar kayak teman-teman aja, nak spill aja ya modal awalnya. Dulu aku ngerakit booth pertama kali itu di Madiun. Adalah orang Jalan Klatik dulu. Oh iya. Mas Sopo sampai lali saya gini. Itu dulu aku cuma dikasih harga 20 juta. Terus sewa tempat karena mallnya Marvel City, bukan mall yang rame, itu dikasihnya murah, sebulan 3 juta, nggak perlu DP, pokoknya setiap bulan bayar, per bulan nggak apa-apa. Nah terus modal ini dan itunya total 40. Iya. Nah kalau kamu milihnya di mall daripada di misal pinggir jalan, kalau di luar kota, di kota besar, mall itu sebenarnya keunggulan. Keunggulannya apa? Orang-orang itu akan lebih notice sama kita, akan lebih menaruh perhatian dari pandangannya itu waktu jalan kaki. Sekarang kalau di motor kamu tolak-tolak nubruk, di mobil sama. Kalau jalan kaki, di dalam mall jalan kaki ya, tidak bisa mondel sepeda. Jadi, ya benar. Jadi kamu sambil toleh-toleh, kamu di greeting, silahkan Kak, cuci sepatu cuma 1 jam. Noleh, apalagi emak-emak, ibu-ibu. Mosok sih, jajali Mas. Nah ini aku sekarang sepatuku, gimana? Kasih pinjam sendal. Yang ditarget memang emak-emak dari awal. Aku nggak mentarget anak muda, karena jujur kalau anak muda mentarget anak muda tahu. Aku aja nggak punya duit, apalagi ini juga sama aja nggak punya duit. Jadi mending emak-emak. Gitu. Hari itu trennya orang-orang kalau bikin cucian sepatu targetnya anak komunitas. Kok aku nggak nyerang komunitas? Ya kenapa? Ini 10 cucian sepatu targetnya anak komunitasnya udah habis, ada 11 tidak dapat. Lebih baik mengolah emak-emak saja jadi marketnya. Itu. Kenapa di mall fungsinya itu memang lebih mahal tapi potensinya jauh lebih baik. Kalau di pinggir jalan kita biaya promosi harus lebih gede. Jadi kalau di dalam mall itu memang sewanya lebih mahal. Kalau hari itu misalkan sewa-sewa di kontrakan kecil, sharing-sharing gitu, hari 2016 mungkin 1,5 jutaan masih dapat lah ya per bulan. Tapi biaya promosi pun harus lebih besar. Kita tapi beda blonjo. Ya tempat cuci mata, tolak, harganya muncul pasti. Betul. Keluar pasti bawa keranjang, sudah itu sudah debit gitu. Kacamata kuda, oke. Ayo, yang lain ada lagi? Belakangnya Alvin.
Mau tanya apa? Ada lagi nggak? Oke, saya nggak ada. Oke, terakhir nih Kak Revo, pesannya buat yang muda-muda yang mau lulus ini juga, kalau pengen berhasil apa sih? Apalagi di situasi pandemi seperti ini, kan masih pandemi juga. Kita pulihnya mungkin setahun 2 tahun belum tentu ya, karena kita APBN juga sudah jebol, jadi kita siap-siap semua generasi muda-muda yang generasi Z yang mau lulus ini, mereka mau bisnis, mau melamar kerja atau mau kuliah, mau sekarang. Ya kalau pesanku lebih adaptif, jadi bukan berarti orang sukses dimulai dari yang tinggal di luar, yang di kota besar saja, karena zaman sekarang dapat pekerjaan itu bisa cuma modal internet. Termasuk kayak aku sekarang cari desain grafis, aku sudah ketemu orangnya, tapi aku cuman kontak by web. Mereka mengerjakan juga by web, submit filenya berupa drive. Jadi bahkan terakhir tak tanyain orangnya rumahnya di mana mas, di area Jawa Barat, kota kecil juga, bukan di Bandung, bukan di Cirebon, malah mereka di kota kecil. Sudah seperti kota itu. kecil pun tetap bisa, tetap ada peluangnya, ada peluangnya. Seperti itu. Di internet zaman sekarang peluangnya berbagai macam. Jadi kalau internet jangan cuma buka YouTube dan dengerin podcast, browsing sesuatu yang bikin penasaran di pikiran. Betul, jangan jadi korban TikTok Shop ya. Apalagi coba-coba jualan di TikTok Shop. Ini serius, duitnya nggak dicairin. Iya, TikTok Shop beneran uangnya nggak dicairin. Ya. Hati-hati. Hati-hati, dipertimbangkan lagi. Adaptasi, belajar yang banyak, kenali teknologi yang baru-baru di sekitarmu. Ya ini masa depannya akan arahnya ke sana, jadi pelajari. Jadi sekarang jangan kaget kalau ada anak muda yang nggak kerja, runtang-runtung, tapi duitnya oke, mobilnya ganti baru, itu bukan ngepet, tapi karena dia kerjanya kerja lewat internet gitu. Betul, betul. Mas Ferry itu. Termasuk marketing planner sekarang ada. Oh, marketing planner. Marketing planner itu ada lewat web. Web. Tapi memang masih platformnya masih sebenarnya barat ya. Ya. Luar negeri. Wah, ternyata lebih cepat lagi. Nah, kalau kita nggak ngikuti, ya kita akan ketinggalan. Pilihannya cuma 2, kita yang mau berubah atau kita yang diubah. Biasanya kalau kita yang diubah, sakit semua pasti. Tapi kalau kita mau berubah, ya kita akan ubah situasi juga, adaptasi. Oke, yang ada lagi? Pesan gue itu aja. Belajar yang banyak, jangan takut buat coba sesuatu. Jangan takut buat coba sesuatu. Yang penting kita tahu langkah kita apa. Dan jangan terjebak pinjol. Betul. Oke, oke, itu aja. Ya, itu Oke. aja kalau dari aku. Oke, terima kasih buat Kak Revo yang sudah meluangkan waktunya. Kasih tepuk tangan buat Kak Revo. Thank you. Habis ini persiapan kita akan menyaksikan sulap. Jadi, oke. Dokter, terima kasih buat kehadirannya.